Ya, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, untuk teman-teman sedama dimanapun Anda berada, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan bercerita ya mengenai yang mulia Bante Dharma Suryabhumi Mahathera. Kita malam ini bernostalgia. Ya, mungkin Anda juga akan bertanya ya, kenapa malam hari ini kita harus mengenang Bante Dharma Suryabhumi. Ya, mungkin Anda juga melihat postingan saya selama 3 hari kemarin berturut-turut tidak putus ya mengenai Bante Dharma Suryabhumi Mahathera. Kita akan mengenang kembali karena yang mulia Bante Dharma Suryabhumi sudah dikremasi kemarin ya, dan saat ini kita tinggal mengenang beliau sebagai sesepuh ya. Beliau sebagai guru, beliau sebagai teladan, panutan di dalam Buddha Dhamma. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, mungkin ada yang tidak pernah bertemu dengan Bante. Ada nggak ya? Bante Dharma Suryabhumi Mahathera ya, jadi beliau merupakan pembimbing meditasi yang ada di Trawas ya, yaitu Giri Manggala. Jadi beliau membangun Giri Manggala itu sudah dari dulu, dan beliau memang tinggalnya hanya di situ ya. Baru belakangan ini beliau berdomisili di Bandung. Tapi selama beliau menjadi seorang biku, jadi beliau berada di Trawas ya. Dan mungkin ada yang sudah pernah ke sana. Beberapa tahun yang lalu saya dengan Bante Jinadamo juga mengunjungi beliau ke Trawas ya, karena memang pada saat beliau membuat Dhammasala ya, jadi pada saat itu beliau bercerita mengenai Rupang ya, Rupang Buddha ya. Jadi beliau juga termasuk biku yang paling senior di organisasi Sangha Agung Indonesia. Dan ini salah satu organisasi Buddhis yang ada di Indonesia. Karena memang di Indonesia ada beberapa organisasi Buddhis yang besar. Ya, ada Sangha Theravada Indonesia, ada Sangha Mahayana Indonesia, dan juga ada Sangha Agung Indonesia. Ada juga Walubi ya, yaitu wadah organisasi yang lain lagi, dan ada Perma Budi ya, itu juga merupakan organisasi Buddhis juga yang ada di Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, jadi Bante Dharma Suryabhumi Mahathera beliau lahirnya di Nganjuk ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa tempat kelahiran beliau itu di Nganjuk, Jawa Timur. Kalau Anda teliti, apakah di Nganjuk ada wihara? Apakah di Nganjuk itu ada umat Buddha di sana? Ya, mungkin hanya kecil sekali kemungkinannya. Dan ini beliau memang sangat luar biasa. Beliau satu-satunya yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dan beliau mengenal agama Buddha itu sejak beliau kuliah ya. Jadi beliau kuliah di Airlangga, Surabaya pada saat itu. Dan beliau sering bertemu dengan guru-guru yang terkenal ya, termasuk Bante Jinapia ya pada saat itu, dan akhirnya lepas menjadi Bante Tita Ketuko. Ini Bante-Bante adalah batch pertama ya yang ditabiskan di Indonesia. Jadi Bante Aga Jinamito ya. Jadi Bante Aga Jinamito ini yang
Tetapi Bante Jinapia atau Bante Tita Ketuko ini ditabis awal, ya, di Watugong, ya, kalau tidak salah di Watugong. Nah, jadi saudara-saudara, Bante Dharma Surya Bumi Mahatera ini, ya, memang beliau sangat luar biasa. Karena di Trawas, kalau Anda pernah ke Trawas, Trawas itu sangat dingin sekali, ya. Mungkin para biku yang bisa betah tinggal di sana itu hanya beberapa orang, ya. Kita mungkin hanya 1 malam saja itu sudah tidak betah karena saking dinginnya, dingin sekali, dan dinginnya itu kering, ya. Nah, jadi beliau ditabis oleh Bante Jinarakita Mahatera itu pada tahun 1973, ya, tepatnya tanggal 28 Oktober. Nah, berarti sudah 46 tahun, ya, jadi 46 wasa kebikuan beliau. Nah, jadi selama 46 tahun, ya selama 45 lebih tahun beliau itu berada di Trawas saja, ya, hanya di Trawas, dan tidak pernah berdomisili di tempat yang lain, ya, ini karena memang sudah sakit-sakitan, ya, mungkin beliau dibawa oleh umat atau pengurus di Wihara Wimala Dharma Bandung, ya. Jadi beliau itu adalah lulusan kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi beliau itu dokter, ya. Sering Bante Jinadamo bercerita tentang Bante Surya Bumi. Nah, pertemuan saya pertama kali dengan beliau itu tahun 2001. Itu waktu itu saya di Batam, ya. Saya masih di Batam, masih berlatih di sana, dan beliau melatih kita untuk duduk meditasi, ya. Pada saat itu saya benar-benar belum memahami tentang meditasi. Saya tidak tahu sama sekali. Bahkan disuruh duduk berjam-jam, saya benar-benar ampun pada saat itu. Karena beliau sangat betah ketika duduk, ya, betah sekali. Nah, jadi waktu di Batam itu asal duduk itu 1 jam 2 jam, ya, tiap hari. Bayangkan. Dan itu yang membuat saya akhirnya mengerti, ya, bisa tahu tentang meditasi. Karena pada saat itu memang awal-awal saya baru mengenal agama Buddha, ya. Jadi tahun 2000 saya berangkat, ya, dari Jepara menuju Batam, ya, dan akhirnya berlatih di sana, ya. Jadi 2001, ya, awal-awal beliau datang ke Batam dan bertemu, itu tiap hari ngobrol, tiap hari cerita, ya. Jadi memang beliau adalah pengayom, pembimbing, dan selalu mengarahkan, ya. Jika memang kita tidak tahu, tidak mengenal, tidak paham tentang meditasi, beliau arahkan, ya. Jadi beliau tunjukkan, jadi seperti ini duduknya, seperti ini tangannya begini, pada awal-awal itu. Dan setelah itu saya ke Thailand. Nah, ini anehnya, saudara, ini yang mungkin orang tidak pernah mengetahui. Pada saat saya tinggal di Thailand, dan waktu itu saya baru memasuki belajar di Thailand, ya. Waktu itu saya masuk kuliah, dan sama sekali saya tidak ada yang menyokong waktu itu, ya. Awal-awal sama sekali tidak ada yang menyokong. Tapi tiba-tiba ada orang Jakarta itu masuk ke kampus, ya. Dia mencari biku Indonesia, yang waktu itu dia mencari yang namanya, ya, Kemak Nando saat itu. Nah, setelah ketemu orang Jakarta ini, kalau tidak salah namanya Pak Halim, ya.
cuma agak-agak lupa. Beliau adalah bos komputer di Jakarta. Begitu sampai di kampus, ternyata setelah saya tanya, kenapa Bapak bisa mengenal saya? Jadi Bapak tersebut menjawab, ya karena saya disuruh Bante Surya Bumi untuk menemui Anda. Jadi Bante Surya Bumi yang menyuruh Bapak ini mencari saya di kampus. Sedangkan kampus saya dari Bangkok itu, ya, dari Bangkok kira-kira hampir 2 jam. Bayangkan, kalau orang ini memang benar-benar bisnis ke Bangkok, tapi menyempatkan waktu karena disuruh Bante Surya Bumi ini untuk mencari saya. Ya, waktu itulah saya ya baru pertama ya bertemu dengan Bapak itu, dan beliau ya memberi dana untuk membeli alat-alat untuk kuliah, untuk belajar. Ya, jadi itu pertama kali saya bisa beli laptop itu dari Bapak itu. Ya, ya kalau nggak disuruh Bante Surya Bumi juga tidak akan dapat. Ya, mungkin juga nggak akan punya laptop. Ya itu sesuatu yang tidak saya sangka. Dan saya ketemu ya hanya beberapa hari di Batam, dan tidak terlalu dekat dulu ya sebelum itu. Ya karena saya waktu itu masih sama Nera, dan itu ya otomatis ya kalau sama Nera dulu itu kalau melihat biku senior itu takut semua. Ya, jadi nggak ada yang berani deket-deket, hanya lihat dari jauh. Itu ya. Tetapi beliau bisa ingat begitu. Nah, tetapi dalam prosesnya ya, sebelum saya berangkat ke kuliah ya tahun 2004, dari 2004 awal saya waktu itu diajak Bante Jinadamo, yaitu Eyang, untuk Vipassana selama 1 bulan. Itu bersama Bante Surya Bumi di Wihara Kasapa Tanjung Langkat. 1 bulan saya berada di Langkat itu sama Bante Surya Bumi, karena Eyang kan sering dijemput keluar. Saya sama Bante Surya Bumi ya di Wihara Kasapa. Jadi 1 bulan full. Peserta pada awalnya ada mungkin 70-80. Terakhir ya yang tersisa itu tinggal 11 orang. Tahun 2004. Ya, itu Vipassana yang terlama, yang tidak pernah terjadi sampai hari ini lagi. Retreat yang terlama ya. Ya, dan mungkin saat-saat ini hanya 1 minggu ya, 2 minggu pun jarang. Ini 1 bulan full. Nah, jadi itulah kenangan yang sangat luar biasa. Dan saat itu ya ada umat yang bertanya. Ini lucu sekali. Dan saat itu saya juga ikut mendengarkan dengan seksama, dengan hikmat, dengan benar-benar, karena umat ini bertanyanya itu serius. Ya, Bante Surya Bumi tidak pernah namanya bercanda. Beliau juga serius. Jawabnya juga sangat serius, tidak ketawa, tidak menunjukkan mimik bercanda ya. Jadi jawaban beliau sangat serius sekali. Nah, jadi saudara, pada saat itu umat bertanya, Bante, apa bedanya nirwana sama nibbana? Ya, saya juga kepengen tahu ya, karena waktu itu baru awal-awal ya. Baru awal-awal juga belum memahami secara serius. Ya, beliau juga tidak tertawa, tidak seperti bercanda. Beliau menjawab, beda katanya. Nirwana sama nibbana itu beda. Duh, kok beda Bante? Apanya yang beda? Ya beda. Kalau nirwana itu bisa dibeli, tapi kalau nibbana tidak bisa dibeli.
Jadi saya pun bingung, kok bisa nirwana bisa dibeli? Ya, ternyata banyak nama-nama nirwana yang berhubungan dengan ya tempat tinggal, ya tempat nginap, ya tempat apa saja. Itulah yang ternyata yang dimaksud bisa dibeli. Sedangkan Nibbana itu tidak bisa dibeli karena tidak ada satupun yang nama hotel namanya Nibbana, itu nggak ada. Ya. Atau nama apa yang tempat penginapan itu, ya, resort nggak ada namanya Nibbana, kebanyakan ada nirwana. Nah ternyata yang dimaksud Bante Surya Bumi itu nirwana itu. jadi waktu itu Bante setelah menjawab juga tidak senyum, tidak ketawa, langsung bablas pergi. Ya, umatnya pun masih bingung-bingung, kok bisa dibeli, kok bisa beda ya. Nah, ternyata setelah saya mendekati, ya, ternyata si umat ini sebenarnya sudah tahu, ya, karena umat ini bingung. Dia panggil saya, kenapa kok beda ya? Ya, kenapa kok beda? Harusnya kan sama. Nah, saya bilang, loh, seharusnya ibu ini sudah tahu, kenapa bertanya? Ya, mungkin ya waktu itu Bante Surya Bumi mengetahui bahwa umat ini sebenarnya hanya membuang waktu saja. Ya, makanya dijawab Bante. Ya, Bante Surya Bumi menjawabnya hanya simpel, langsung bablas pergi, dan tidak ketawa, tidak bercanda. Ya, habis itu ya udah suruh duduk meditasi lagi. Nah, dan waktu selama 1 bulan di Kasapa, beliau itu duduknya sangat betah sekali. Ya, betah sekali, berjam-jam itu duduk. Ya, kadang bersandar, kadang tidak bersandar. Ya, jadi disitulah saya melihat bahwa beliau itu sangat-sangat luar biasa, ya, memiliki semangat yang luar biasa. Dan waktu itu juga ke Sidikalang, ya, waktu pembangunan Wihara Sadawana Sidikalang, ya sama beliau saya nemeni sampai Sidikalang, ya, dan hanya nengok bagus, ya, habis itu pulang. Jadi balik ke Kasapa lagi, ya, karena waktu itu memang diajak oleh beberapa umat untuk melihat, ya, perkembangan pembangunan Wihara Sadawana Sidikalang itu tahun 2004. Jadi disitulah ada sesuatu yang sangat luar biasa saya bisa merasakan. Nah, dan pada saat beliau mau membangun, ya, bangun pendopo-pendopo yang di Trawas, ya, beliau juga nanya-nanya. Akhirnya tukangnya itu dari tempat saya, ya, dari kampung saya, itu tukang dari sana dibawa buat gazebo itu, ya, jadi banyak di sana dan dingin sekali. Nah, cuma sayang, ya, waktu itu memang umat-umat dari Jepara nanya, Bante kok tidak ke Jepara? Ya, dan waktu itu Bante jawab spontan, ya, kalau nanti diundang sama Kema Nando saya pergi, kalau tidak ya tidak. Tapi ya sampai ya akhirnya tidak ada kesempatan, ya, karena memang waktu itu juga kita sibuk, ya, Bante juga sibuk. Nah, ketemu ada beberapa kali lagi, ya, waktu itu juga di Bandung pernah ketemu. Nah, waktu itu beliau cerita kalau sanggatinya itu dicuri orang, ya, jadi waktu itu saya dari Thailand, ya, beliin sanggati sama jubah dari Thailand. Katanya sanggati saya jemur kok dicuri orang. Jadi ya saya bilang, oh Bante tidak
perlu khawatir ya, karena waktu itu memang saya masih di Thailand, jadi sering ya bawa jubah, bawa apa, kita danakan ke senior. Nah, jadi waktu itu memang ada aja ya. Jadi setelah akhirnya diterima juga ya, kita kirim, akhirnya sampai. Nah, jadi jubah sama sanggati saja ya, karena memang sarungnya sudah ada, semua sudah ada. Sebenarnya hanya sanggatinya saja ya, tapi karena memang sudah ada, kita sudah beli, sudah pengen dana ya, sudah saya kirim. Nah, ternyata sudah. Nah, beberapa waktu di ITBC juga ada datang sekali dua kali ya, tapi tidak mengadakan retreat ya. 2014 juga saya teleponan sampai berapa kali karena mengundang acara Eyang ya, waktu itu di lapangan Benteng. Nah, beliau sudah oke, sudah mau dipersiapin tiket, semua udah mau siapin. Pas mau hari H beliau sakit ya. Jadi beliau sakit. Nah, jadi pada saat beliau sakit ya akhirnya telepon lagi ya, karena memang saya waktu itu berharap karena beliau supaya hadir di acara Eyang ya, yaitu acara yang ke-45 di lapangan Benteng. Nah, ternyata tidak bisa ya, karena waktu itu entah ada jatuh atau apa ya, sakit dan tidak bisa hadir. Nah, tetapi akhirnya bertemu di Sibolga ya, ketemu di Sibolga, acara Eyang yang ke berapa itu ya, yang di Sibolga ya, ke 44 atau 46 ya, acara yang di Sibolga itu bertemu dengan beliau. Jadi waktu itu memang dari pihak ITBC ya, karena memang di ITBC itu kita mendirikan sebuah perkumpulan ya, perkumpulan ini khusus untuk pengobatan para biku. Itu para biku itu biku siapa saja ya, biku seluruh dunia kalau bisa. Nah, oh ya Pak Teddy 46 ya. Ya. Oke ya. Wah, Pak Teddy masih ingat ya. Jadi 46 wasa ya, Yang Mulia Bante Jinadamu Mahathera di Sibolga. Di situ ketemu. Nah, waktu itu saya mohon supaya bersedia untuk dibawa ke Penang atau ke Malaysia untuk diobatkan, untuk dibawa ke dokter ya. Dan itu memang ada timnya yang sering bawa bante-bante yang sakit, sering bawa siapa saja yang memang biku-biku yang perlu perawatan ya, itu di ITBC memang sudah ada ya, sudah ada persiapan. Itu memang waktu itu kita dirikan untuk ya mengcover ya keberadaan para bante di Indonesia. Nah, tetapi beliau menjawab karena memang pada saat itu sedang berobat alternatif, akhirnya beliau tidak ya bukan menolak ya, karena harus selesaikan dulu pengobatan alternatifnya. Nah, jadi akhirnya tidak jadi. Ya, jadi tidak jadi. Jadi waktu di Sibolga ya, akhirnya tidak bisa dibawa ke Penang atau ke Malaysia. Nah, jadi saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah saya menanggalkan jubah ya, waktu 2016 itu ketemu di Jakarta. Di Jakarta itu setelah saya lepas. Nah, jadi beliau pun juga ya senyum-senyum ya. Jadi tidak berpikir apa ya. Waktu itu saya dengan Bapak Karim, dengan beberapa sahabat
Dhamma di Jakarta, bertemu beliau ya di dekat PIK situ ya, di ya dari PIK itu nyebrang. Nah, jadi bertemu, ngobrol lama di sana, dan malam waktu itu juga ketemu lagi di Wihara Dharma Suci, karena memang ada beberapa ngisi acara di situ. Nah, itu pertemuan terakhir saya dengan beliau ya. Nah, setelah kemarin mendengar memang sakit ya sebenarnya juga kepengen ya melihat, pengen menjenguk, tapi kondisinya yang seperti ini akhirnya tidak bisa menjenguk ya, tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat ya, bahkan hanya mendengar saja ya. Tetapi ya mungkin memang tidak diizinkan ya. Banyak umat-umat yang mau ke sana, mau berkumpul ya. Tapi seperti apa yang beliau tulis sendiri, bahwa kepenginnya yang sederhana upacaranya. Kalau beliau meninggal, upacaranya sederhana, nggak perlu neko-neko. Nah, jadi ternyata memang ya itu ya, ternyata ya umat-umat tidak bisa pergi. Para biku juga banyak yang tidak bisa pergi. Bahkan Eyang sendiri juga kemarin ya ketemu ya, saya tanya ya, Eyang juga tidak berangkat karena harus mengurus surat-surat ya kan. Ini yang akhirnya menjadi kendala, akhirnya tidak bisa hadir di kremasi Bante Dharma Surya Bumi. Nah, jadi saudara-saudara yang berbahagia ya, memang pada hari Rabu ya, tanggal 24 kemarin ya, tiba-tiba Bapak Piyandi itu WA saya. Nah, saya pun juga kaget ya, senang ya, cuma juga tidak bisa terpikir mau video call karena waktu itu ya ada rasa senangnya ya, ada rasa ya mendengar apa yang Pak Piyandi ceritakan ke saya, itu rasa senang itu muncul ya, karena beliau mengatakan ya nggak mau ke ruang ICU, dan beliau mau di ruang tersebut sampai akhir, dan itu seperti ada tanda-tanda ya. Dan saya juga bilang sama Bapak Piyandi ya, jangan dipaksa ya, saya sampai ya, oh ya, tidak dibenarkan. Iya Pak, ya waktu itu memang tidak terpikir ya, kalau bisa telepon malah itu wah mungkin seneng lagi. Ya memang tidak diperbolehkan. Nah, jadi itulah akhirnya mungkin di akhir ya, walaupun tidak melihat, tidak bertemu, tetapi di akhir kehidupan beliau saya bisa ya mendengar berita beliau, bisa mendengar ya tentang beliau ya. Memang ya yang lain-lain kan tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang menyampaikan ya. Jadi tiba-tiba Bapak Piyandi yang memberitahu ya, jadi itu yang membuat kita akhirnya ya merasa senang. Nah, dan tiba-tiba itu setelah jam 12 ya, Bapak Piyandi bilang nggak bisa dipindahkan ke ruang ICU karena lemah. Dan saat itulah saya sudah berpikir ya, saya sampai lihatin HP saja. Jadi hanya
liatin HP aja. Nah, nah ternyata Pak Piandi tepat jam 2:39 itu WA lagi, Bante sudah tidak ada. Ya. Jadi itu sentuhan yang sangat luar biasa. Itu saya send stiker yang tidak pernah saya lakukan kepada siapa saja. Ternyata pada waktu itu saya send ke Pak Piandi, ya, stiker itu. Ya memang saya nggak pernah kirim stiker yang seperti itu. Akhirnya ya memang sampai disitulah kehidupan beliau yang begitu luar biasa. Bante Dharma Surya Bumi Mahathera, nah ini memang beliau pertama kali itu menceritakan mengikuti meditasi vipassana itu tahun 68. Jadi tahun 68 itu saya belum lahir ya. Waktu itu di wihara Weluwanaram. Ya, Weluwanaram ya, sekarang ya namanya sudah menjadi Dhammadippa Arama, yaitu di Desa Ngadat, Batu Malang. Ya, jadi waktu itu beliau memang sudah berkenalan dengan Bante Jinapia. Jadi disuruh Bante Jinapia untuk belajar meditasi, dan akhirnya benar-benar ditekuni, ya, benar-benar memiliki semangat yang luar biasa. Akhirnya Bante Dharma Surya Bumi malah menjadi pembimbing meditasi sampai akhir hayat beliau. Nah, itu yang menunjukkan sebuah semangat yang luar biasa, ya, di dalam kehidupan Bante Surya Bumi. Nah, jadi pernah waktu itu ya kongko ya, waktu itu apa sih tujuan meditasi? Jadi waktu beliau menjawab itu dengan rileks, dengan santai, ya, tidak serius banget, ya. Walaupun memang kelihatan dia itu beliau itu sangat serius sekali. Beliau kalau orang hanya melihat sekilas, ya, mungkin orang takut. Tapi ketika kita sudah berbicara, kita sudah komunikasi, berinteraksi dengan beliau itu welcome banget, ya, sangat ngayomi lah, ya. Tapi banyak yang mungkin merasa takut karena begitu melihat wajah Bantenya sudah nggak berani katanya. Ini banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi waktu itu beliau menjawab, ya, jadi tujuannya itu adalah untuk melatih sila, ya, atau kebajikan. Karena dengan melatih sila agar supaya timbul apa yang dinamakan toleransi. Nah, jadi toleransi, saya pikir toleransi itu hanya antar umat beragama, hanya antar masyarakat, antar negara. Tapi beliau toleransi itu bukan hanya itu saja, ya. Beliau menjawab bahwa toleransi itu banyak artinya, ya. Jadi antara batin dengan jasmani itu juga supaya toleransinya kuat, ya, supaya harmonis, tidak bentrok. Maksudnya di dalam diri kita itu tidak ada bentrokan sendiri, ya. Nah, itu yang menjadikan ya mungkin meditasi itu bisa diaplikasikan secara umum, ya. Jadi bisa untuk interaksi dengan yang lainnya, untuk toleransi dengan yang lainnya, tetapi untuk diri sendiri juga harus harmonis, harus bertoleransi. Nah, itu waktu itu beliau menjawab seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara yang
berbahagia, ya. Jadi kehidupan beliau, ya kita tidak tahu, keluarganya belum tahu ya. Jadi keluarganya itu apakah masih ada atau tidak. Memang beliau tidak pernah bercerita tentang keluarga. Beliau pun tidak pernah cerita tentang entah berapa saudara, adiknya berapa, itu tidak pernah. Jadi sampai hari ini mungkin tidak ada yang tahu. Nah, mungkin kecuali orang-orang yang sangat dekat sekali, ya, yang sudah nemeni beliau, mungkin tahu ya punya adik berapa, punya kakak berapa, ya. Tapi ya kita masih belum mengetahui tentang keluarga beliau, entah dari mana ya, nah, entah tinggal di mana, saudaranya tinggal di mana, itu tidak ada yang tahu. Nah, ya. Jadi itu yang menyebabkan kita mengenal sosok Bante Dharma Surya Bumi itu ya mungkin sangat jarang ya. Yang seperti Bante seperti ini jarang sekali. Kalau suruh duduk, iya. Jangan. Jadi beliau itu tegasnya sampai begitu. Itu yang memang membuat orang-orang yang semakin dekat dengan beliau itu melihat ada keistimewaan yang luar biasa di dalam diri beliau. Apalagi tulisan-tulisan yang ibaratnya ada sesuatu yang terpendam, ya, tulisan-tulisan yang sangat dalam, sesuatu yang memang menunjukkan arah kemana beliau pergi. Kalau Buddha mengatakan pacatang weditapo, Dhamma ini hanya bisa diselami oleh batin masing-masing, dirasakan oleh batin masing-masing. Jadi hanya batin sendiri yang mengetahui. Jadi begitu orang yang sudah meninggal, orang yang sudah cuti cita, ya, atau yang dikatakan maranang, itu hanya batin sendiri yang tahu. Maka dikatakan pacatang weditabo, orang lain tidak tahu, ya. Nah, kalau saya bertanya kemana beliau pergi, tidak ada yang tahu, hanya beliau yang tahu. Nah, jadi itulah, ya, ketika beliau meninggalkan goresan-goresan tinta yang sangat luar biasa, ya, jadi beliau ini juga sudah menerbitkan beberapa buku, ya. Yang pertama adalah Melihat Pohon Bodhi, mungkin ada yang pernah membacanya. Yang kedua mengenai 7 tingkat pemurnian dan komentarnya. Nah, dan Mengikuti Jejak Sang Buddha. Nah, itu buku-buku yang beliau tulis dan terjemahkan. Nah, dan beliau juga sebagai setelah diedit itu beliau yang ngecek lagi, ya, Indonesia Tipitaka Center ITC. Nah, jadi beliau itu sebagai yang terakhir, ya. Kalau beliau sudah oke, baru dicetak. Jadi kebetulan waktu itu memang kami juga sebagai editor, nah, jadi sering ketemu. Dan waktu itu pernah yang masih ITC waktu di Katamso,
waktu ITC ya sudah di Jalan Es Parman ya, dan waktu beliau hadir juga waktu di Petula ya, ada beberapa kali. Dan juga waktu Acan Bram pertama datang ke Medan itu juga saya dengan beliau ya tahun 2008 ya, 2008 itu Acan Bram, Bante Surya Bumi dan saya itu nemeni ya, sama-sama nginap yaitu di Metayana, Multatuli ya, waktu itu sama-sama nginep di situ. Dan ya ngobrol sama Acan Bram waktu itu ya, ngobrol ternyata memang wasanya itu sama ya, jadi wasanya Acan Bram dengan Bante Dharma Surya Bumi itu sama, 46 sama ya, waktu itu berapa 38 atau 39 begitu ya. Nah, jadi di situ. Nah, ini ada tulisan beliau ya yang terakhir. Ya, beliau menulisnya tahun lalu ya, tanggal 16 Agustus 2019. Ya, 30 tahun sudah kulewati hidup ini bersama-sama dengan sahabatku yakni Namarupa. Namarupa adalah sahabatku yang setia. Saat aku tertawa bersama dia, saat aku menangis juga bersama dia. Dia selalu menemaniku dalam berjuta-juta kelahiran. Bait yang kedua ya, ini Namarupa adalah sahabat sejatiku. Namun jika aku tidak berhati-hati dengan sahabatku ini, maka aku akan melekat padanya dan tak bisa kehilangannya, serta membuatku terjerat oleh kenikmatan yang diberikannya, sehingga aku lupa bahwa setiap kenikmatan yang diberikannya membawa penderitaan yang panjang. Bait yang ketiga ya, karena sahabatku ini sangat hebat. Dia tahu apa yang aku sukai dan kuinginkan. Dan dia bisa menjadikan aku raja dunia. Tapi jika aku berhati-hati pada sahabatku ini, aku tidak melekat padanya atau membencinya. Kuperlakukan dia sebagaimana adanya. Kurawat dia seperlunya. Dan kutunjang kehidupan sahabatku ini tanpa melekat padanya. Maka sahabatku ini benar-benar menjadi penolongku. Nah, yang pertemuan saya 2002 pada saat Sukong meninggal. Jadi pada saat Sukong meninggal di rumah sakit Pluit. Jadi waktu itu saya juga sama beliau ya, sama Bante Dharma Surya Bumi Mahatera. Nah, itu ketemu ya, beliau memang menjelaskan ya. Kemarin saya juga sampaikan ke Pak Piandi, kalau waktu itu Bante pernah cerita kalau nanti saya sakit, saya tidak mau diselang. Ya. Cuma kan ya posisi saya ya mungkin sudah ya sudah lain ya. Nah, jadi benar-benar waktu itu beliau mengatakan saya tidak mau diselang karena melihat ada yang diselang. Ya, beliau nggak mau. Nah, ternyata waktu itu Pak Piandi juga cerita kemarin selangnya dicabutin. Ini, jadi Bante juga ya selangnya itu dicabutin tanggal 23 sore itu udah dicabutin. Memang beliau nggak mau. Ya, nggak mau. Nah, itulah yang mungkin menjadi kemantapan beliau bahwa kesadaran itu lebih penting daripada dibantu dengan cara seperti itu. Beliau menyadari bahwa kesadaran itu paling utama daripada dibantu dengan selang yang saling ya menunjang ke sana ke sini.
Ya, oh Pak Piyandi, kedua lengannya diikat dong. Ya, ini kedua lengannya pun diikat. Bante dengan sangat lepasnya mengatakan tulisan ini sudah menggambarkan beliau itu sudah lepas sekali. Tapi justru orang lain yang tidak bisa lepas, tangannya sampai diikat. Ya, nah ini menunjukkan ya, memang ya pasti ada satu fenomena yang berbeda. Jadi Bante dan Mas Surya Bumi sudah benar-benar melepas semuanya, ya. Nama rupa itu ya di sini sudah menjadi sahabat sejati. Kalau orang Jawa mengatakan kalau namanya batin sama jasmani sudah menyatu, ya itulah Manunggaling Gusti. Manunggaling Gusti, menyatunya batin dan jasmani, menyatunya nama dan rupa. Itu sudah tidak ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Nah, jadi ini menjadi penolong yang sangat luar biasa. Maka sahabatku ini benar-benar menjadi penolongku. Menjadi penolong ini berarti menopang ya setiap orang untuk menyempurnakan kebajikan-kebajikan. Nah, kalau tidak ada nama dan rupa, maka kita tidak bisa menyempurnakan kebajikan kita, tidak bisa menyempurnakan ya parami kita. Maka itulah yang menjadi penolong yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, yang bait selanjutnya ya, untuk menyeberangi arus samsara, untuk menyeberangi banjir nafsu, untuk menyeberangi banjir pandangan. Karena ini aku tidak berani sekali-kali mengatakan bahwa aku tidak lagi membutuhkan dhamma. Karena sahabatku ini, yaitu nama rupa, adalah dhamma itu sendiri. Nah, kalau aku tidak butuh dhamma, berarti aku juga tidak butuh nama rupa. Berarti aku mati saat ini juga sebagai konsekuensinya. Ya, ini saya lanjutkan kata-kata beliau. Lain persoalannya jika aku sudah bebas, aku berani mengatakan bahwa aku tidak lagi membutuhkan dhamma. Berarti aku tidak lagi membutuhkan sahabatku nama rupa. Berarti aku juga siap mati detik ini juga. Nama rupa adalah teman seperjalananku, teman seperjalanan yang membawaku menuju pantai seberang. Karena adanya dia sebagai teman seperjalanan, aku dapat melihat para mata dhamma. Tanpa teman seperjalananku ini, aku tidak bisa menembus kebenaran. Karena itu sahabat, teman seperjalananku, jangan tinggalkan aku. Ajaklah aku ke pantai bahagia. Ini juga sudah semakin dalam lagi, ya. Jadi begitu hampir selesai kata-kata beliau, itu semakin dalam lah. Para mata dhamma itu adalah dhamma yang paling tertinggi, dhamma yang paling hakiki, dan itulah dhamma yang sesungguhnya. Nah, para mata dhamma itu adalah tujuan akhir seluruh umat Buddha. Orang yang melihat para mata dhamma itu berarti melihat nibbana. Orang yang melihat para mata dhamma adalah orang yang sudah mengenal nibbana, merealisasi nibbana. Nama rupa itulah yang menemani ke pantai seberang, ya, pantai seberang. Pantai seberang itu berarti ya sudah lepas bebas. Kalau kita saat ini semua berada di atas kapal, kita sedang menuju ke pantai seberang. Kita semua di atas kapal yang sama. Ya, kalau memang yang nggak tahan angin, ada yang batuk-batuk,
ya, atau mungkin ada gelombang besar muntah, mungkin diterpa badai yang kencang, ya agak pusing ya. Yang terpenting Anda semua jangan sampai lompat dari kapal. Kalau Anda lompat dari kapal, Anda harus siap-siap tenggelam. Kalau Anda tidak bisa berenang, ya. Jadi kita walaupun digoyang ombak besar, digoyang badai, kita harus tetap bertahan di atas kapal ini. Iya, semoga tidak ganti kapal ya. Ya kalau sampai ganti kapal ya kita nggak nyampe ya, karena kalau ganti kapal turun naik lagi ya, ganti terus. Jadi kita itu sama-sama di atas kapal ya. Maka itulah yang harus kita lakukan ya. Kalau memang ada sesuatu boleh ditanyakan ya. Kalau memang mau tanya obat, lagi pusing-pusing, saya kasih obat ya. Kalau misalnya di sini nggak ada obat, saya tanya ke Buriram atau ke Borobudur obatnya ya, atau barang-barang saya ajak ke Buriram atau barang-barang saya ajak ke Borobudur supaya ketemu obatnya ya. Jadi itu ya, mau muntah, mau pusing, mau apa ya, kita tetap bertahan. Itulah supaya kita sampai di pantai seberang. Nah, ya. Jadi di situ pantai seberang itu adalah pantai bahagia. Pantai bahagia. Ya. Dan selanjutnya, tanpamu hidupku hampa, tanpamu hidupku tak berarti, tanpamu hidupku sia-sia, karena tak bisa menembus dhamma. Akhir kata, terima kasih nama rupa. Terima kasih, kau memang sahabatku, teman seperjalananku. Aku akan selalu bersamamu sampai pantai seberang, sampai akhir hidup ini. Bila saatnya tiba, akan kuletakkan dirimu ini di atas perabuan dan kutaburi bunga kemenangan sebagai rasa terima kasihku akan persahabatan dan penerangan yang telah kau berikan padaku. ini luar biasa, kata-kata ini luar biasa ya, ini benar-benar dalam sekali ya, dalam sekali. Kita harus di kapal yang sama ya, karena memang kapal inilah yang bisa menyeberangkan kita ke pantai seberang, ke pantai bahagia ya. Kalau kita sudah sampai ke pantai bahagia ya, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau kita belum sampai ke pantai bahagia ya, kita dalam perjalanan yang sama, perjalanan yang tentunya tidak berbeda. Cuma tadi bedanya, ada yang tahan banting, ada yang tidak tahan banting. Ada yang diterpa angin masuk angin, ada yang diterpa angin ya santai-santai ya. Jadi itu bedanya. Kita semua ada di atas kapal yang sama. Nah, kita menghadapi gelombang-gelombang yang sama, badai yang sama. Itu ya, doaku semoga sahabatku ini nama dan rupa banyak membawa orang-orang menuju nibbana. Sadu, sadu, sadu ya, jadi beliau berharap nama rupa yang lainnya juga akan membawa ke pantai seberang, ke nibbana ya. Itu bahasa yang sangat luar biasa, yang benar-benar membawa satu kedamaian, membawa sesuatu yang membahagiakan buat orang yang belajar dhamma. Maka dhamma itu bisa dipelajari. Dhamma itu benar-benar membawa sesuatu yang membahagiakan buat pelakunya. Maka dikatakan dhammo papeti sugating. Barang siapa yang senantiasa mempraktekkan dhamma, dia akan berbahagia. Dia akan bahagia walaupun dia menghadapi badai yang besar, menghadapi gelombang yang besar, tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dipecah.
kebahagiaan itu tetap akan dirasakan mereka yang selalu mempraktekkan dhamma. Itulah sifat alamiah yang selalu berubah, ya, sabe sangkara anicati, bahwa segala sesuatu itu akan berubah, tidak kekal adanya. Yadapanya yapasati atani pindati duke esama gowisudya, bahwa ketika kita lihat dengan kebijaksanaan, maka itu adalah jalan kesucian. Jadi segala sesuatu yang berubah, ketika kita melihatnya dengan kebijaksanaan, maka itulah jalan kesucian. Ya, jadi kita mengenal bahwa ada kelahiran, ada kematian. Jadi apa yang ditunjukkan Bante Dharma Surya Bumi Mahatera ini menjadi sebuah pelajaran yang terindah buat kita. Ini sebuah pelajaran yang harus kita renungkan bersama. Marana damohi marana anatito, bahwa semua makhluk akan mengalami kematian karena tidak bisa mengatasi kematian. Maka saudara-saudara, ya, saya sering mengatakan jayata ma pamadata ma wisati sarino ahuwuta, ya, bermeditasilah, berbuat baiklah, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, ini kita menghadapi kematian itu harus benar-benar dengan kebajikan, dengan tabungan kebajikan, dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya kita akan menuju pantai seberang, pantai bahagia. Ya, dari Heri Tanwijaya, Romo, sehari sebelum Bante wafat, Bante mengatakan tidak ada lagi penderitaan, sudah cukup. Apakah Bante sudah mengetahui kematian beliau? Ya, ini sebenarnya kata-kata ini mau saya sampaikan di akhir, tapi sudah ditanyakan. Ya, ya, jadi memang tanggal 23 Juni, ya, tepatnya tanggal jam 17.45, beliau mengatakan demikian, bahwa tidak ada penderitaan lagi, sudah cukup. Nah, ini berarti beliau benar-benar sudah lepas. Ya. Kalau orang melihatnya beliau sakit, beliau menderita, tapi beliau merasakan tidak ada penderitaan. Itu yang berbicara adalah kesadaran. Cita, ya, itu adalah cita murni yang muncul, yang mengungkapkan, yang mengekspresikan sesuatu yang murni dari kesadaran itu sendiri. Maka tidak ada penderitaan. Kalau sesuatu dihadapi dengan dhamma, dihadapi dengan kesadaran yang baik, maka sesuatu itu tidak menyakitkan bagi kita. Maka saudara-saudara, ya, kata-kata itu juga mengandung sebuah arti yang sangat dalam. Ketika ditelusuri bahwa tidak ada penderitaan lagi, dan sekali lagi, ya, laki-laki yang mengetahui hanya Bante Surya Bumi. Kita hanya membandingkan tentang dhamma yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawan. Pacatang weditabo, hanya bisa diselami oleh batin masing-masing, hanya dirasakan oleh batin masing-masing. Jadi yang mengatakan, yang mengalami batin tersebutlah yang mengetahui, sedangkan batin orang lain belum tentu mengetahui, kecuali mereka yang memiliki kesamaan kualitas baru bisa mengetahui. Ya. Kalau tanggal 24 pagi, ya, saat berinteraksi dengan Bapak Piyandi, beliau juga mengatakan bahwa biarkan saya di ruangan ini sampai akhir. Ya, itu juga sudah menunjukkan bahwa seperti beliau benar-benar sudah mengetahui. Ya, jadi beliau juga mengatakan kepada Pak Piyandi bahwa waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis.
Makanya beliau tetap bersikuku tidak mau ke ruang ICU. Beliau tidak mau dibawa ke ICU. Tapi karena memang ya, karena prosesnya kita juga tahu, saya sudah menyampaikan ke Pak Piandi waktu itu ya, saya sampai mohon ya, kalau memang Bante tidak mau jangan dipaksa. Itu kata-kata saya sampaikan ke Bapak Piandi waktu itu. Tetapi ya, laki-laki kita tidak bisa ya, ya, mungkin karena memang sudah ada yang ngurus, ada yang sudah mengurus, sudah ada perjanjian dengan dokter ya, akhirnya tetap akan dilaksanakan ya. Dan jam 12 lewat ya, kira-kira hampir jam 1-an ya, ternyata Pak Piandi sampaikan badan lemah sehingga tidak bisa dibawa ke ruang ICU. Dan itu saya langsung balas, berarti itu sudah tanda-tanda ya, sudah tanda-tanda waktu itu. Nah, jam 2.39 Bapak Piandi WA lagi, Bante sudah mangkat. Itu sangat luar biasa. Dan ketika beliau berbicara dengan Pak Piandi, dengan teman yang lain, itu dengan sadar penuh, seperti tidak sakit, ngomong biasa, jelas ya, jelas sekali. Nah, itu yang memang kesadaran yang benar-benar kuat ya, kesadaran yang benar-benar berisi, itu benar bisa menyerap semua apa yang terjadi di sekitar, mengetahui semua apa yang terjadi di situ ya. Dan itulah yang terjadi selama proses menjelang kematian yang mulia Bante Dharma Surya Bumi Mahatera. Titantu loka saming sama sambuddha sasana. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.